Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri Laura Dilita dengan NPM 18010023 dan Ricky Angelia 18010022 akan menjelaskan materi mengenai evolusi prokariotik, protista, munculnya keanekaragaman makhluk hidup, dan perkembangbiakan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ialah yang pertama untuk mengetahui evolusi prokariotik, yang kedua untuk mengetahui evolusi protista, selanjutnya yang ketiga untuk mengetahui proses munculnya keanekaragaman makhluk hidup dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, evolusi prokariotik. Prokariota adalah organisme pertama dan bertahan hidup sampai sekarang sebagai organisme hidup yang paling luas tempat hidupnya dan yang paling banyak jumlahnya. Struktur, fungsi dan reproduksi prokariota. Struktur prokariota secara umum adalah organisme bersel tunggal, meskipun beberapa di antaranya memiliki agregat atau kumpulan, koloni atau suatu bentuk multiseluler tunggal. Sebagian besar prokariota berbentuk bulat atau kokus, batang atau bacillus atau helix atau meliputi bakteri yang dikenal sebagai spiral atau spirochaeta. Selanjutnya, bentuk prokariot. Yang pertama, prokariota koki atau bulat. Yang kedua, prokariota berbentuk batang atau bacilli. Yang ketiga, prokariota berbentuk helix meliputi spirilla atau spirochaeta. Selanjutnya, populasi prokariota tumbuh dan beradaptasi secara cepat. Prokariota tumbuh dalam hal jumlah dan ukuran koloni, memiliki pembelahan biner. Variasi genetik terjadi melalui mutasi dan melalui transfer gen. Konjugasi yaitu pemindahan gen-gen secara langsung dari satu prokariota ke prokariota lainnya, atau dengan cara transduksi viral yaitu pemindahan gen antar prokariota dengan bantuan virus. Selanjutnya, evolusi protista. Protista mirip hewan. Protista dianggap sebagai organisme peralihan antara monera dan organisme lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Protozoa yang menyerupai hewan dikenal dengan nama protozoa atau protos dengan arti pertama dan zoon dengan arti hewan. Sebagian protozoa adalah hewan eukariot bersel tunggal dan mikroskopis. Ciri-ciri dari protozoa yang pertama yaitu organisme uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, eukariot atau memiliki membran nukleus. Yang ketiga, hidup soluter atau sendiri atau berkoloni. Selanjutnya, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Selanjutnya, hidup bebas, saprofit dan parasit. Selanjutnya, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, alat gerak berupa pseudopia atau selia atau flagella. Selanjutnya, klasifikasi dari protozoa. Berdasarkan struktur alat geraknya, filum protozoa dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada kelas protozoa, yang kedua ada kelas ciliata, dan yang ketiga ada kelas flagellata, yang terakhir ada kelas protozoa. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau alga. Alga merupakan kelompok organisme yang bervariasi baik bentuk, ukuran maupun komposisi senyawa kimianya. Alga ini ada berbentuk uniseluler, contohnya Chlorococcus. Selanjutnya ada koloni, contohnya Volvox. Selanjutnya berbentuk benang atau filamen, contohnya Spirogyra. Serta bercabang atau pipih, contohnya Ulva atau Sargassum. Selanjutnya ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur lender mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip dengan ganggang. Baiklah, sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Selanjutnya materi keanekaragaman makhluk hidup dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup akan disampaikan oleh Rike. Kepada Rike dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Angelia akan melanjutkan materi dari Laura, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita lihat sekarang ini terbentuk dari proses evolusi. Ketika bumi baru saja terbentuk, yang terjadi adalah proses evolusi yang lebih besar yang kemudian memunculkan sel pertama, yaitu ancestor cell. Dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi, dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Proses evolusi makhluk hidup berlanjut seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran benua. Pada akhirnya, sebagai hasil proses evolusi, bermunculanlah beragam makhluk hidup. Selanjutnya, perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu. Seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles, telah melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan. Meskipun telah mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan, pada masa itu manusia belum mengenal mikroorganisme seperti bakteri atau berbagai makhluk bersel satu. Dalam perkembangannya, sistem klasifikasi makhluk hidup telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Berikut ini beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, sistem klasifikasi makhluk hidup Pralineas pada masa Pralineos. Yang kedua, sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom merupakan awal majunya perkembangan sistem taksonomi. Selanjutnya, sistem klasifikasi kingdom mengklasifikasi makhluk hidup menjadi dua: sistem klasifikasi 4 kingdom, sistem klasifikasi 5 kingdom, dan sistem klasifikasi 6 kingdom.